nama budaya, salam kebajikan. Halo teman-teman KMF, selamat datang kembali di episode Halo KMF episode 2 kali ini. Nah, podcast Halo KMF merupakan podcast dari Departemen Akademik dan Prestasi BEM KMF Farmasi Unjani yang menjadi tempat untuk ngobrol tapi bermakna bareng narasumber-narasumber keren yang pastinya nambah wawasan dan juga semangat kita. Nah, hari ini spesial nih karena kita memperingati World Mental Health Day yang selalu diperingati pada tanggal 10 Oktober. Seperti yang kita tahu, kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Tapi kadang karena kesibukan kuliah, tugas yang menumpuk, dan organisasi sampai urusan-urusan hidup lainnya, kita sampai lupa nih buat pause sejenak dan hanya ke diri sendiri. Aku baik-baik aja gak ya? Dan mungkin beberapa dari kalian sekarang lagi ngerasa capek tapi nggak tahu kenapa. Atau malah tiap malam overthinking nih, mikirin masa depan, tentang karir, harapan yang rasanya belum kesampaian. Tenang, karena kamu nggak sendirian. Kita semua mungkin pernah atau sedang berada di fase itu, atau fase yang biasanya kita sebut quarter life crisis. Nah, pas banget nih tema podcast kali ini. Di Halo KMF episode kedua adalah Mindful Surviving the Quarter Life Crisis and Endless Overthinking. Nah, tema kali ini mungkin bakal relate banget nih buat teman-teman KMF semuanya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam, izin memperkenalkan diri, saya Kire dari BEM KMF Farmasi Unjani Departemen Akademik dan Prestasi yang akan menjadi host pada episode kali ini. Dan pastinya aku nggak sendirian dong. Kita ditemani dengan narasumber yang luar biasa nih. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani, yaitu Ibu Rina Sari, Magister Psikologi Psikolog. Halo dan selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Ibu. Semoga Ibu dalam keadaan yang sehat dan semangat hari ini. Nah, baik nih Bu, kalau membahas mengenai peringatan World Mental Health Day, tahun ini Federasi Kesehatan Mental Sedunia itu kan sedang mengangkat tema Access to Service, Mental Health in Catastrophes and Emergencies. Mungkin inti pesannya adalah tentang memastikan akses layanan kesehatan mental, khususnya dalam situasi darurat, bencana, atau kemanusiaan. Nah, kalau dikaitkan dengan situasi mahasiswa, mungkin daruratnya itu bukan bencana alam ya Bu, tapi mungkin tentang akademik, burnout, atau bahkan teman-teman sedang mengalami quarter life crisis dan overthinking. Nah Bu, apakah bisa disebut bahwa mahasiswa juga sedang berada dalam situasi krisis mental? Dan sebenarnya jika kita mendengar istilah quarter life crisis maupun overthinking, itu tuh definisi sebenarnya apa sih Bu? Oke, ya menarik ya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman BEM KM Farmasi sudah mengundang saya mau sharing mungkin ya. Ya, mungkin betul tanggal 10 Oktober itu kan Hari Kesehatan Mental Dunia ya, sedunia. Jadi kalau dikaitkan dengan kehidupan, terutama di kehidupan lingkungan kampus, kita nggak jauh dengan beban akademik, terutama untuk mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Tadi berbicara tentang quarter life crisis, sebetulnya kalau mau saya sekilas kasih tahu, mungkin quarter life crisis itu muncul pertama kali tahun 2001. Itu penelitiannya Alexander Robbins sama rekannya Wilners. Dia sampel penelitiannya memang pada generasi muda, pada awal abad 20. Yang dimana pada saat itu sampelnya itu mereka yang sedang memasuki kehidupan fase setelah kuliah, selesai dan harus memasuki fase bekerja. Nah, kemudian pada saat itu ada banyak tuntutan harus bekerja, harus menikah, makanya disebut dengan 20 somethings gitu. 20 somethings, jadi 20-an, sesuatu hal yang 20 gitu ya. Dan setelah hasil risetnya ternyata memang quarter life crisis itu muncul ketika usia 20-30 tahun gitu. Nah, kenapa sih dikatakan krisis? Kalau ngomongin quarter life berarti kan seperempat usia ya, seperempat hidup gitu ya, 20-30. Kenapa krisis? Karena kalau dilihat perkembangan secara teori perkembangan psikologis, fase tersebut manusia sedang mengalami perubahan tugas perkembangan yang dimana peralihan dari remaja menuju dewasa. Jadi teman-teman mahasiswa itu kan rata-rata usianya remaja akhir dan menjelang masuk dewasa awal. Nah, pada saat itu tuntutannya adalah
ada perubahan identitas nih, yang awalnya mereka remaja, kemudian adanya tuntutan untuk bergabung dengan kelompok. Nah, sekarang dia harus lebih stabil, lebih mandiri. Apalagi ada menyandang gelar yang namanya istilahnya mahasiswa. Setelah mahasiswa selesai harus kerja nih, harus apa. Nah, perubahan tersebut akhirnya membuat yang namanya suatu kecemasan. Kenapa ini jadi cemas? Karena bagi sebagian individu yang usia 20 sampai 30 tahun, itu mereka berhadapan dengan situasi yang tidak pasti. Tidak pasti apa sih? Tidak pasti terkait kehidupan depannya, relasi, finansial, kemudian pekerjaan terutama itu. Nah, makanya disebut quarter life crisis begitu. Oke, baik nih Bu. Kalau dalam sisi psikologi sendiri nih Bu, apakah kondisi quarter life crisis dan overthinking ini bisa dikategorikan sebagai bagian dari gangguan psikologis atau lebih ke respon adaptif terhadap tekanan kehidupan atau lingkungan baru? Dan apakah ini bisa dianggap sebagai fase perkembangan normal dalam proses menuju kedewasaan atau justru sebagai tanda adanya gangguan psikologis yang perlu diwaspadai? Oke, ya. Mungkin yang perlu saya mention dulu adalah setiap manusia itu lifespan-nya memang ada yang namanya tuntutan tugas perkembangan. Anak usia 0 sampai 5 tahun itu pasti ada krisisnya. Krisisnya apa? Seperti ada perubahan fisiologis tubuh. Contoh anak kecil yang tidak punya gigi awalnya, terus dia tumbuh gigi, itu akan ada fase krisis. Mungkin krisisnya apa? Kayak kalau anak kecil tumbuh gigi itu dia demam ya, terus selain itu rewel, gak nyaman gitu. Bagi kalau menurut versi anak kecil itu giginya tuh gatel karena akan tumbuh gigi. Tapi setelah anak itu melewati fase tersebut, dia memiliki skill terbaru. Skill terbarunya apa? Akhirnya anak tersebut bisa makan makanan yang teksturnya lebih padat, lebih keras, karena dia punya gigi gitu. Nah itu sama halnya kalau usia dewasa. Nah, kenapa ini disebut respon adaptif atau bukan? Ya, sebetulnya bisa dikatakan respon adaptif. Kenapa disebut respon adaptif? Karena sebetulnya gini, krisis tadi yang saya bicarakan di awal terkait cemas karena ketidakpastian masalah ekonomi, finansial, pasangan hidup gitu ya, nggak jelas nih nanti saya nikah umur berapa gitu kan ya, kan pasti galau gitu ya. Nah, nikahnya nanti bener nggak sama dia gitu, itu pasti itu hal yang galau gitu. Nah itu suatu hal yang wajar karena kita memikirkan strategi kedepannya seperti apa. Nah, bentuk respon adaptif itu artinya ketika tubuh kita menampilkan bentuk harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang signifikan. Contohnya apa perubahan signifikan itu? Pertama, adanya perubahan tuntutan peran yang sebelumnya mahasiswa nanti lulus dan dia dituntut harus mandiri mencari pekerjaan. Yang kedua, perubahan peran apa? Dia harus mulai menstabilkan hubungan dengan lawan jenis, tentang pasangan. Yang ketiga, tuntutan selanjutnya adalah biasanya muncul dari tuntutan-tuntutan sosial gitu. Nah, tuntutan sosial ini biasanya kapan bisa mandiri, kapan bisa. Nah, itu ada perubahan terus. Dan yang selanjutnya biasanya itu adalah lebih ke arah proses pencarian identitas. Proses pencarian identitas di sini maksudnya adalah lebih ke arah remaja juga sama. Pada masa remaja sebelumnya dia cari identitas. Makanya banyak remaja yang banyak menghabiskan waktu dengan teman sebaya, peer group. Sedangkan kalau untuk dewasa usia 20-30 identitasnya apa sih? Identitas yang harus bagaimana dia menjalin relasi yang stabil, menjalin hubungan dengan lawan jenis yang stabil, kemudian bisa memaintain pekerjaan, akhirnya dia bisa mandiri secara finansial. Nah itu sebetulnya respon yang wajar. Tapi kalau dikatakan akhirnya tadi ya ada gangguan, ya tadi apabila muncul simptom yang sifatnya berlebihan. Tadi kalau overthinking itu kan berkaitan dengan gimana kecenderungan kita memikirkan sesuatu terus menerus tanpa adanya solusi yang konstruktif gitu. Ayo aja dipikirin gitu ya, tanpa ada solusi yang keluarnya seperti apa. Nah akhirnya itu yang mengganggu dan akhirnya bisa mengganggu
produktivitas kita. Nah, itu sebetulnya mengganggu. Tapi kalau quarter life crisis itu sesuatu hal yang wajar. Kalau memang itu suatu respon adaptif, tapi kalau misalkan tadi yang kalau saya simpulkan, dikatakan mengganggu kalau ya tadi mengganggu kegiatan produktivitas kita gitu. Jadi nggak produktif. Salah satunya itu. Oke, baik. Mungkin topik ini relate banget ya Bu buat mahasiswa, apalagi Gen Z gitu kan ya Bu. Karena quarter life crisis ini sesuai yang Bu jelaskan tadi sering terjadi di umur mahasiswa karena perlu adaptasi tersebut. Betul. Dan mahasiswa juga sering gitu ngerasa kayak aku tuh sebenarnya cocok gak sih di jurusan ini, atau kayak ini tuh sebenarnya semester 7 gitu ya. Kayak itu sebenarnya mau aku atau mau orang tua sih di jurusan ini gitu ya Bu. Dan kadang kuliah tuh bukan terasa berat dari tugasnya aja, tapi kayak beban ekspektasi yang tadi ya, ekspektasi sosial gitu. Apalagi ingin membanggakan orang tua juga. Betul. Yang tetap harus dijalani, tapi perasaan bahagia itu nggak muncul, malah muncul tekanan gitu. Dan malah bikin overthinking. Tuh. Nah, kalau dari pandangan Ibu sendiri nih, kenapa fenomena ini makin sering terjadi di kalangan mahasiswa dan kenapa lebih sering muncul di generasi muda saat ini dibanding generasi sebelumnya gitu Bu? Apakah mungkin memang tekanan akademik dan ekspektasi sosial sekarang itu jauh lebih berat dibandingkan dulu? Atau memang adanya penurunan tingkat dari manajemen stres generasi muda zaman sekarang? Sebetulnya generasi sebelumnya juga ada loh quarter life crisis. Tapi mungkin karena perkembangan media digital tidak sepesat sekarang, jadi itu tidak terlalu ke-up ya terkait permasalahan quarter life crisis. Tapi kalau kita lihat mundur ke belakang, kan teman-teman di sini Gen Z ya, berarti ya malah udah ada Gen Alpha ya, gitu ya, nanti ada Beta lagi gitu ya. Kalau saya mundur ke generasi Z sebelumnya, berarti baby boomer sama generasi X ya, Y gitu ya, milenial, itu sebetulnya ada quarter life crisis, hanya saja konteks yang berbeda. Mungkin yang mau saya bahas yang kenapa sih mungkin teman-teman merasa kayaknya Gen Z sekarang lebih quarter life crisisnya lebih tadi lebih terasa. Nah, kalau saya amati fenomena ini terjadi karena mungkin ada peran media sosial sebetulnya. Media sosial itu kan bentuk kita menampilkan gaya hidup kita, salah satunya menampilkan hobi kita seperti apa, kebiasaan yang kita tampilkan itu di media sosial. Nah, media sosial ini sebetulnya punya peranan penting dalam menampilkan ibaratnya kesuksesan orang lain gitu. Nah, kalau kesuksesan orang lain kita lihat di media sosial itu sebetulnya memicu seseorang menjadi ada perasaan social comparison gitu. Jadi kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi orang lainnya itu yang ada di media sosial. Nah, dampaknya apa? Ya tadi muncul perasaan-perasaan kecemasan yang tidak menentu, merasa dirinya gagal karena kok usianya saya sama usianya dia yang ada di di teman-teman tuh sama, tapi kok saya belum nikah ya, saya umur 28 kok belum nikah ya, teman-teman saya rata-rata 25 udah nikah. Nah itu kan perbandingan ya, jadi kita membandingkan diri kita dengan lingkungan sosial gitu, itu sering terjadi di fenomena kita. Tapi kenapa ini terblow up ya tadi peran media sosial itu sangat-sangat powerful, yang efeknya tadi ngerasa bahwa kayaknya Gen Z sekarang tuh lebih quarter life crisisnya lebih kencang gitu. Tapi kalau kita mundur, beberapa penelitian sebelumnya juga ada bahwa menyatakan baby boomer sama milenial itu juga ada krisisnya. Hanya saja mereka usianya bukan 20-30 mungkin ya rata-rata. Biasanya dia di usia pertengahan middle life crisis gitu ya. Jadi gak hanya pada usia 20-an tapi 30-an. Kenapa? Karena biasanya di usia milenial itu Gen Z milenial dan baby boomers, mereka hidupnya sudah pasti gitu, bukan sudah pasti ya. Polanya tuh teratur gitu. Kayak contohnya sekolah, kuliah, kerja, nikah. Sekolah, kuliah, kerja, nikah. Begitu terus kalau baby boomer sama sedangkan kalau generasi Z sekarang mereka bisa explore.
explore berbagai sumber informasi ya tadi dengan bantuan kekuatan perkembangan teknologi ya media sosial, media teknologi akhirnya bisa muncul saya mending explore hobi yang lain dulu sebelum saya ke tahapan selanjutnya. Nah itu jadi tampak terkesan konteksnya yang berbeda sebetulnya. Kalau di generasi sebelumnya polanya sama dan akhirnya kalau saya udah kerja dan belum nikah ini bermasalah nih kalau menurut tuntutan sosial akhirnya krisis lah itu gitu. Berarti mungkin kalau yang saya simpulkan gitu ya Bu, kalau dari generasi milenial dan generasi baby boomers itu tuntutan sosialnya karena membandingkan perihal pernikahan gitu tuntutan sosialnya. Tapi kalau ke Gen Z ini mungkin lebih ke overthinkingnya karena media sosial tadi membandingkan banyak ya, lain lebih banyak lagi gitu. Lebih banyak lagi yang dia bandingkan karena tadi perang social comparisonnya tuh kadang teman-teman tuh melihatnya ke atas gitu kan kalau kita ngebandingin diri kita biasanya ngelihatnya ke atas ya maksudnya ke atas tuh yang levelnya di atas kita gitu misalkan oh kalau dia udah berhasil di sini nih saya belum nih nah itu yang bikin teman beda sama kita yang levelnya lebih bawah kalau kita bandingin dia mah masih sampai begini aku udah sampai begini udah biasa aja nggak menimbulkan rasa cemas tapi kalau social comparisonnya gitu ya kelihat ke atas ya itu tadi banyak sekali muncul perasaan-perasaan gagal, ketakutan, kemudian tidak jelas, nggak tentu nih saya ke depannya seperti apa. Dia nikah umur segini, tapi kok kayaknya nggak bahagia ya, gitu kan. Kalau kita merhatiin di sosial media gitu ya itu tadi. Karena kan media sosial menampilkan sesuatu hal yang bukan real life ya kebanyakan. Mereka menampilkan sesuatu hal yang ya udah positifnya aja gitu. Jadi memang media sosial tuh seperti dua sisi mata pisau ya. Jadi ada positif negatif yang akan konsekuensinya positif negatif yang akan muncul secara bersamaan gitu. Kalau negatifnya ya tadi sarana social comparison yang mungkin akan memunculkan efeknya ke kecemasan tadi. Akhirnya krisisnya makin muncul. Positifnya sebagai sarana edukasi sebetulnya buat teman-teman Gen Z. Edukasi, ekspresi diri, terus pembelajaran sebetulnya ya. Kalau misalkan kan sekarang mudah ya kalau akses beberapa informasi terkait informasi apa gitu kita search langsung mudah. Jadi memang media sosial tuh positif negatif mempengaruhi. Oke, nah Bu, tadi kan kita sudah banyak membahas nih tentang quarter life crisis dan overthinking yang sering dialami oleh mahasiswa. Seperti perasaan cemas, bingung arah hidup, atau sampai takut untuk salah melangkah. Dan semua itu membuat pikiran jadi sangat penuh dan sulit fokus gitu Bu. Dan ini tuh mungkin bisa disebut juga mindful. Nah, menariknya banyak orang bilang kunci untuk menghadapi hal itu adalah dengan menjadi mindfulness. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai kunci mindful dan mindful. Dua kata ini mungkin mirip ya untuk penyebutannya, tapi artinya berbeda gitu ya, Bu. Nah, dalam konteks psikologi modern, pendekatan mindfulness dianggap mampu membantu seseorang untuk kembali hadir secara utuh di masa kini. Nah, untuk bedanya mindful dan mindful itu sebenarnya apa sih, Bu? Dan apa sebenarnya makna untuk menjadi mindful? Dan bagaimana membedakannya dengan kondisi ketika kita pikirannya justru mindful atau terlalu penuh? Kalau saya bahas dulu yang mindful kan ya, yang mindfulnya L-nya satu, misalkan yang bingung. Kalau secara sederhana mindful tuh lebih ke arah filosofinya Buddhis ya, dari filsafatnya Buddha gitu ya, yang dimana sebetulnya kita dituntut hadir sepenuhnya, present to the moment gitu ya, pada saat ini gitu ya, sadar sepenuhnya tanpa ada penghakiman untuk apa yang kita rasakan. Jadi kalau di mindfulness itu kan salah satu bentuk intervensi di psikologis juga. Ketika seseorang diminta untuk mindful, artinya dia diajarkan untuk hadir sepenuhnya, present to the moment, kemudian memperhatikan apa yang kita rasakan dan di dalam tubuh kita. 5 alat indera kita fungsikan gitu ya, pendengaran, penciuman,
peraba gitu ya, kemudian penglihatan kita gitu kita fungsikan, dan apa yang kita rasakan itu tidak perlu diberikan judgement, tidak perlu diberikan penilaian. Jadi memang betul-betul kita memperhatikan sadar sepenuhnya terhadap apa yang kita rasakan. Nah, jadi mindfulness ini muncul pada tahun, wah sebenarnya itu tahun 90-an ya. Nah ini tuh sebetulnya kita diminta untuk memperhatikan dengan sengaja. Artinya kalau dengan sengaja kita harus fokus gitu ya. Apa yang kita perhatikan? Yaitu situasi yang kita alami oleh tubuh kita pada saat itu. Jadi kalau misalkan orang mindful, artinya dia sadar akan pikiran kita, kemudian perasaan, kemudian sensasi tubuh gitu ya, sama kita nggak terjebak dengan masa lalu, dan kita nggak ngawang ke masa depan gitu. Jadi mindful tuh betul-betul yang namanya pikiran, perasaan sadar sepenuhnya saat ini, tidak ruminating masa lalu, tidak berfantasi untuk kedepannya, tapi saat ini mindful. Sedangkan yang kalau tadi mindful pikiran penuh itu tuh lebih ke arah ya dalam satu waktu banyak yang kita pikirkan tanpa adanya kejelasan apa hasilnya, tanpa adanya decision making, nggak ada evaluasi, nggak ada gitu ya, kemudian arah tujuannya mau apa itu nggak jelas, tapi lebih ke arah kita mengumpulkan berbagai banyak informasi atau menarik berbagai banyak informasi dalam satu waktu tanpa ada tadi keputusannya mau diapakan, decision makingnya, tanpa pembuat evaluasinya apa, itu jadi kita hanya terus ruminating tadi gitu. Betul gitu ya Bu, jadi makin banyak pikiran lah ya. Banyak pikiran jadinya. Jadi kalau dikatakan orang yang mindful tuh dia akan hadir sepenuhnya tuh ya tadi ya kalau kayak sedang ada di sini fokus ya udah di sini gitu. Kadang kan kalau buat kehidupan sehari-hari, kalau misalkan ya teman-teman mungkin pernah ngerasain makan terus kita sambil cek handphone. Nah, atau misalkan makan tapi sambil nonton gitu kan ya, nonton apa gitu ya, nonton drakor atau Netflix apa dan sebagainya. Jadi itu mungkin jatuhnya nggak eating mindful. Ada memang jenis namanya eating mindful, yang dimana kita menyadari kalau orang yang mindful tuh makan tuh kita diminta merasakan sensasi apa sih yang masuk di dalam mulut kita. Di mulut kita tuh kan nggak hanya lidah ya, tapi ada gigi, kemudian ada langit-langit di areanya. Kemudian setelah itu sensasi apa yang masuk ketika ada makanan, teksturnya seperti apa, rasanya seperti apa. Nah kita fokus pada itu. Nah beda sama yang tadi mindful tadi, mungkin dia makan tapi sambil cek notifikasi, belum sambil ngerjain apa. Nah itu yang akhirnya bikin tidak fokus dengan satu apa yang kita perhatikan gitu. Kalau untuk mindfulness itu sendiri itu sebenarnya seperti apa? Mindfulness itu sendiri sebetulnya kalau kita belajar ya lebih ke arah sederhananya kalau di psikologi melatih gini, mindfulness itu bentuk melatih diri kita untuk bisa kontrol perasaan, kontrol fokus tubuh kita gitu. Karena kan kita kan diberkati oleh Tuhan 5 alat indera ya. Ada penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, sama satu lagi saya belum kesebutnya tadi, kalau kesebut penglihatan ya tadi ya. Nah, semua alat indera kita itu akan selalu menangkap sensasi di lingkungan kita. Ya mungkin di dalam ruangan ini saya nangkap suhunya cukup nyaman, tapi mungkin buat sebagian teman-teman nggak terlalu fokus dengan suhu ruangan ini, karena fokusnya lebih ke arah mungkin penglihatan, ya itu tidak masalah. Tapi di mindfulness ini kita melatih 5 alat indera kita untuk coba fokus dengan apa yang bisa kita sebutkan, 3 benda lah mungkin, atau 3 hal yang bisa kita sebutkan di dalam ruangan ini. Mungkin kira-kira di dalam ruangan ini yang bisa disebutkan 3? Sofa mungkin, sertifikat. Kalau di sofa ada yang berbeda ketika pegang sofa, Untuk teksturnya. Nah itu kadang kalau kita lagi duduk gitu ya megang sesuatu, atau kita lagi duduk begini,
kadang kan kita nggak sadar, ini kita megang apa sih Iya. tangannya gitu, rasanya gimana gitu kan. Nah itu bentuk mindful. Ada beberapa penelitian mindfulness ini memang bisa menurunkan tingkat stres sama kecemasan. Salah satunya gimana? Ya tadi, kalau tiba-tiba muncul rasa cemas, di mindful ini kita dilatih untuk mengatur nafas. Salah satunya dengan relaksasi. Ya, kalau nafas mungkin teman-teman yang lain udah pernah tahu ya relaksasi itu seperti apa. Intinya kita menghirup oksigen senyaman mungkin gitu, kemudian kita keluarkan senyaman mungkin. Tapi selain itu, setelah kita fokus nafas, kita mulai fokus ke tubuh. Ketika tubuh, berarti kita punya kulit nih gitu ya. Nah, dengan kita bebas mau pindah kemana tubuh kita mau ditandakan seperti apa. Nah, ketika kita nyandar juga kan kita semua perhatikan nggak sih tulang punggungnya tuh lurus nggak ya, atau kita tuh gini gitu ya. Nah itu kan lama-lama mungkin oh ini nggak nyaman nih gitu kita kita fokus. Atau misalkan ketika kita megang di paha gitu, nah itu bisa melatih fokus, jadi mengurangi rasa cemas dengan cara memfokuskan tubuh kita gitu. Berarti mindfulness itu tentang kontrol diri sendiri ya, Bu? Iya, kita memusatkan perhatian kita, pilih atensi yang mana yang mau diperhatikan. Jadi kita dipaksa untuk memperhatikan tubuh kita. Berarti untuk pendekatan mindfulness sendiri itu bisa mulai dari latihan inhale, exhale, Betul, mungkin ya. ya inhale, exhale, atau grounding. Kalau grounding tuh berarti teman-teman coba nyengker gitu ya, nggak usah pakai alas kaki, cari rumput, tanah, atau bebatuan kerikil gitu ya. Nah, mulai rasain apa sensasinya. Kalau misalkan teman-teman yang suka jalan-jalan ke daerah yang hijau gitu ya, nggak hanya itu, grounding tuh kita kaki ya alas kaki dilepas gitu ya, ngerasain ada apa sensasi di kulit kaki kita, kemudian kita megang kulit pohon, batang pohon gitu ya, apa sih yang dirasain. Terus selain itu kita kan coba pikirkan atau fokus cari sesuatu hal yang bisa kita tangkap oleh alat indera kita gitu. Yang mungkin tadi batang pohon tadi yang rasanya mungkin agak lembab, basah, atau kita diminta untuk itu. Terus penciumannya apa, ngerasa ada bau apa gitu. Jadi salah satunya grounding, relaksasi, terus tadi mindful eating itu juga bisa ya. Atau ada buat sebagian teman-teman yang lain mungkin dengan cuci piring. Iya, cuci piring dengan kadang kita cuci piring itu kan buru-buru ya. Nah, tapi cuci piring itu ada sensasi ke tangan, ada air, kemudian kita megang musa. Terus kalau musa yang kebanyakan kita itu licinnya tuh gimana, kita bisa fokus gitu. Itu ya buat sebagian orang tuh cuci piring itu salah satu hal yang membantu untuk mindful kayak gitu. Mungkin kadang buat beres-beres juga di tubuh bisa. Beres-beres bisa, karena kan itu kita fokus juga dengan apa yang harus kita latihkan, apa yang harus kita fokuskan. Kalau beres-beres tuh mana dulu, kadang ngeliat ini harus kita dengar aja nih, tapi kan kita harus tertata ya apa dulu. Nah itu bisa juga. Berarti banyak ya Bu cara-cara. Banyak sebetulnya cara-caranya, mulai dari olahraga, relaksasi, sederhana deh relaksasi ya, kalau kita bisa kita lakukan dengan kondisi apapun. Oke, baik. Mungkin kan dari tadi kita sudah membahas tentang sisi psikologisnya nih ya Bu. Kira-kira ada gak sih Bu penjelasan dari sisi biologisnya, dan seperti bagaimana sih cara otak kita bekerja saat bersinggungan dengan overthinking, dan juga keadaan mindful atau pikiran yang penuh. Dan sebenarnya di otak kita itu apa sih yang terjadi saat kondisi tersebut? Oke. Ya, sebetulnya kalau orang lagi di otak kita itu kan terbagi ada yang namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu fungsinya adalah untuk membuat pusat keputusan, perencanaan, pengendalian diri. Artinya di bagian depan kita, prefrontal cortex itu kita harus melakukan analisa, pengamatan. Setelah melakukan analisa, setelah mengamati, melakukan analisa, terus mengambil keputusan. Artinya proses berpikir ada di bagian depan. Sedangkan amigdala itu dia cukup sangat peka dengan situasi emosi kita. Jadi kalau misalkan kita dalam kondisi cemas, takut,
amigdala itu akan sensitif. Sensitifnya apa? Dia akan jadi hiperaktif, katakanlah. Hiperaktifnya di sini, dia akan memberikan sinyal ke tubuh kita, ke otak. Akhirnya otak menghasilkan hormon kortisol. Ya, hormon kortisol di sini itu yang akhirnya akan merespon tubuh seseorang. Jadi kalau misalkan kita terlalu cemas, takut gitu ya, amigdala itu akan aktif, ngasih sinyal terus-menerus ke kelenjar pituitari gitu ya, supaya menghasilkan hormon kortisol tadi. Nah, fungsi kortisol akhirnya akan merespon tubuh kita untuk hadapin nggak nih rasa cemas ini, atau kita kabur aja, atau kita tidak menghadapi konflik gitu. Jadi ada fase fight or flight gitu. Kalau fight, kita menghadapi konflik tersebut, menghadapi rasa cemas dan menghadapi rasa takut itu ya, apapun itu. Kalau flight, kita menghindar, kita nggak mau menghindari sumber rasa takut dan cemasnya itu. Nah, makanya itu saling berkaitan tadi. Prefrontal cortex itu untuk menganalisa ini sumber cemasnya ada nggak gitu ya, kita analisa. Contohnya mungkin kalau misalkan kita cuma presentasi deh, mau itu kan biasanya presentasi tugasnya ini apa nih yang saya cemaskan, karena respon kita tuh udah deg-degan dulu nih, berarti amigdala tuh kan udah sensitif karena kita takut, tubuh kita tuh takut. Tapi seharusnya prefrontal cortex itu bisa menyeimbangkan dengan menganalisa ini sumber cemasnya ada nggak, kenapa. Materi udah dipelajari, materi udah dikuasai, berarti yang bikin cemas apa ya? Oh, tidak ada nih, cuman mungkin hanya penonton misalnya. Oke, kalau kita cek penonton, kira-kira jawabannya apa? Kalau ada pertanyaan saya bisa jawab nggak ya? Kembali lagi sumbernya, saya udah belajar nih, artinya saya bisa kuasai. Nah, harapannya prefrontal cortex bisa meredakan hyperaktifnya si amigdala itu. Akhirnya amigdala nggak mengeluarkan banyak kortisol, nggak stres gitu ya. Tapi kalau orang yang overthinking, itu kan kebanyakan dia analisa terus aja dia pikirin ada lagi nggak ya. Nah itu akhirnya menstimulasi amigdala juga jadi takut. Iya, makin banyak yang dikeluarkan, kortisol pun makin tinggi, stres gitu. Jadi memang kenapa berkaitannya sama tadi mindfulness tadi, kita fokus memikirkan atensinya mana, karena kan kalau di manusia itu kan memfokuskan atensi itu suatu keterampilan ya, karena atensi itu banyak di lingkungan kita. Nah, kita mau fokus ke yang mana nih? Nah, itu kita bisa pertahankan yang mana nih? Nah, itu kan kemampuan fleksibilitas kita dalam melihat menangkap suatu stimulus di lingkungan gitu. Mungkin dari sisi biologisnya cukup kompleks juga ya Bu ya. Iya benar. Ya makanya tadi yang kortisol tinggi itu sebetulnya bisa efeknya kan jadinya negatif ya kalau hormon kortisol tinggi tadi. Jadi ya stres yang berkelebihan, berkepanjangan, kemudian juga efeknya GERD gitu kan gitu. Makanya kenapa ada beberapa biasanya yang GERD dari dokter, ya nggak hanya ke dokter, tapi dia biasanya disarankan untuk konsultasi psikologi misalkan. Karena kalau GERD overthinking makin memicu jadi betul makin parah ya. Karena secara hormonal itu ngaruh gitu. Jadi kita cemas sebetulnya produksinya siapa yang bikin cemas, ya kita sendiri sebetulnya. Jadi ada saling mempengaruhi gitu dinamikanya. Jadi kalaupun kita mau craft yang mana, kita harus cari sumbernya yang tadi, melatih fokus konsentrasinya supaya kita bisa memilah mana yang sebetulnya ini harus kita hadapi dan cari sumbernya apa. Oke, baik. Mungkin dari overthinking itu sendiri ada proses psikologi dan juga biologisnya yang saling berkaitan. Dan ada juga respon kompleks yang melibatkan tadi interaksi antara saraf, hormon, dan bagian otak juga ya. Ya, betul. Terlebih lagi di perspektif individu gitu, tergantung individunya masing-masing untuk memutuskan. Dan kondisi ini tidak hanya mempengaruhi pola pikir, tetapi juga berdampak pada perilaku dan kesehatan mental secara keseluruhan. Nah, yang menarik kan ini tuh mungkin dianggap dari kisah nyata gitu ya Bu.
dan benar-benar terjadi di sekitar kita. Banyak mahasiswa yang akhirnya beneran kelelahan karena overthinkingnya itu sendiri, bahkan sampai menjadi burnout, kehilangan semangat belajar. Atau mungkin banyak gitu ya kasus-kasus yang sampai pengakhiran hidup gitu ya Bu. Kalau dari fenomena ini nih Bu, kami jadi penasaran. Apakah Ibu pernah menemui kasus mahasiswa yang mengalami quarter life crisis atau bahkan overthinking berat? Banyak. ada pasti ada. Ya beberapa kalau dari mahasiswa ya mungkin overthinking, terus masalah quarter life crisis gitu. Quarter life crisis itu kan beda. Ya mungkin nanti tampilannya nggak langsung quarter life crisis ya, tapi mungkin dia lebih banyak mencemaskan ketidakpastian setelah dia beralih identitas dirinya tadi yang dia bilang, yang saya bahas di awal. Ya jatuhnya jadi nanti karena banyak yang dia pikirkan jadi sesuatu hal yang menekan, stres, dan lama-kelamaan jadi sesuatu hal yang akhirnya ya efeknya apa? Bisa jadi depresi mungkin, kecemasan yang berlebihan, itu ada efeknya banyak. Kalau misalnya ketemu kasus seperti itu nih Bu, bagaimana sih proses pendampingannya, terus penanganan, langkah-langkah yang diambil, pemulihan yang dilakukan, agar mahasiswa tuh bisa kembali menemukan makna dan semangat dalam belajarnya? Yang pertama sih sebetulnya kalau kita temuin itu kan nggak mungkin ya, kayaknya jarang banget yang saya temuin langsung terus dia mau langsung datang konsultasi psikologi. Tapi mungkin buat teman-teman yang merasa aware gitu ya, cukup aware dengan lingkungan sekitar, kalau Anda ketemu dengan teman-teman yang seperti itu, hal yang pertama mungkin adalah buat support system di lingkungan sih sebetulnya. Support system dalam arti entah itu pertemanan atau entah itu lingkungan belajar gitu ya. Yang dimana support system di sini nanti tujuannya buat apa? Ya itu tadi, supaya ada dukungan moral gitu buat si penyintas ini. Jadi langkah pertamanya, kalaupun memang ternyata dari support system ini bisa cukup membantu buat si mahasiswa yang mengalami kecemasan atau mengalami fase krisis ini, harapannya sih itu udah cukup ya, nggak usah langsung ke konsultasi ke psikologi atau ke dokter psikiatri gitu. Tapi ya tadi, yang pertama yang lingkungan terkecil, lingkungan terdekatnya support system. Hal yang perlu ditingkatkan sama teman-teman mahasiswa mungkin ya tadi, awareness ya, kesadaran bahwa sebetulnya fase krisis ini sesuatu hal yang wajar, akan selalu dihadapi, tinggal bagaimana respon kita akan menghadapi krisis ini, dilawan atau kita kabur gitu. Gitu. Oke Bu, baik. Berarti kalau misalnya case-nya masih normal kan, kalau yang quarter life crisis ini, tapi kalau misalnya udah sampai yang perlu butuh bantuan gitu, kadang kan mahasiswa tuh suka nggak berani ya, karena mungkin takut dianggapnya lemah, alay lah, drama gitu. Nah jadi apa sih Bu strateginya gitu ya Bu, biar mahasiswa tuh muncul keberanian gitu, kalau mahasiswa tuh nggak harus selalu baik-baik saja gitu. Keberanian untuk datang Untuk datang mencari bantuan profesional apa gitu? Iya. Oh, oke. Ya pada dasarnya karena gini ya, datang ke bantuan tenaga profesional terutama yang berkaitan dengan mental, itu buat sebagian masyarakat kita itu hal yang belum lumrah gitu ya. Jadi apa sih, ngapain kayak yang ungkapin aib lah atau apa gitu kan gitu. Tapi pada dasarnya strategi yang pertama adalah kita harus kenal dulu, kita harus sadar yang butuh, yang kenal, yang mengetahui batasan diri kita tuh siapa sih sebetulnya, ya diri kita sebetulnya. Kalaupun kita tahu ada keterbatasan, supportnya seperti apa, kita harus tahu. Berarti artinya ada sesuatu hal, faktor eksternal yang harus kita cari. Nah, sadarinya ya itu tadi, gak harus yang ya orang yang sehat mental itu kan gak harus selalu bilang aku baik-baik aja gitu ya. Tapi orang yang sehat mental itu artinya tandanya dia sadar bahwa dia punya keterbatasan.
keterbatasan sumber daya gitu ya, sumber daya individualnya gitu. Kalau dia punya keterbatasan tersebut, dia mau mengungkapkan dan butuh bantuan, itu sesuatu hal yang sudah tepat gitu, sehat gitu. Jadi ya kalau buat teman-teman di sekitar ya tadi coba deh rubah narasi, rubah mindset, rubah narasi, buat narasi ke diri sendiri bahwa kalau misalnya datang ke tempat ini rasanya aku jadi beban deh. Kalau aku cerita ke teman-teman aku jadi beban deh. Pertanyaannya, siapa yang mengatakan itu beban? Artinya kita harus rubah narasi kan, narasi tentang diri kita bahwa kita tuh jadi beban buat orang lain. Tapi enggak, narasi itu karena narasi buat diri kita sendiri itu cukup cukup powerful, mempengaruhi sikap kita gitu ke depannya. Sama kayak dia tuh jahat loh misalkan karena dia udah mengkhianati misalkan. Tapi kan itu versi jahat tuh dari siapa? Dari korban atau dari siapa? Tapi kalau misalkan kita melihat dari dua sisi, bisa jadi kita bisa fleksibel melihatnya jahatnya dari mana. Artinya kita harus ubah narasi terkait tadi bahwa benar nggak kita tuh harus selalu kuat gitu. Tapi kuat tuh kan manusia itu ada batasannya ya. Oke baik, jadi teman-teman bisa nih untuk mulai mengatur strategi dan merubah narasinya mungkin ya untuk selalu berpikir positif. Agar kesehatan mental kita juga tetap terjaga gitu. Nah kira-kira Bu, apa tanda-tanda awal yang sebaiknya diperhatikan agar mahasiswa segera mencari bantuan profesional? Dan dari kampus sendiri, apa langkah yang bisa dilakukan untuk membangun lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan mental mahasiswa? Langkah awalnya sih kalau misalkan mahasiswa ngerasa ini sudah mengganggu, yang pertama cek mengganggu tidak produktivitas kehidupan kegiatan jadi terhambat, jadi tidak produktif gitu. Yang awalnya mungkin teman-teman bisa bangun pagi produktif, bisa kerja atau belajar dan sebagainya, ini jadi terganggu jadwalnya. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin kita perlu cek juga aware terkait kebiasaan yang dulu sering kita lakukan itu cukup membantu kita akhirnya produktif. Nah, ini nggak ada, berkurang. Malah kebiasaannya itu malah jadi doing nothing gitu, nggak ngapa-ngapain, tidur seharian penuh, terus bangun tidur pun ngerasa nggak fresh, nggak ngerasa nggak tetap masih lemas misalnya tuh. Nah itu juga kita perlu aware bahwa akhirnya ini ada apa sih, ada masalah kendalanya apa. Nah kita perlu sadar intinya cermati apakah kehidupan kita dalam keseharian itu tidak produktif gitu, jadi menghambat kehidupan kita sehari-hari. Yang awalnya kita lakukan tuh bisa ya itu tadi, saat cermati kebiasaan yang ini kok muncul lagi, ini nggak biasa muncul terus sering berulang gitu, kejadian-kejadian yang tidak produktif gitu. Kalau langkah apa sih mungkin ya tadi ya, mungkin kalau buat teman-teman mahasiswa bisa ngebentuk yang namanya peer counselor, karena konselor nggak harus sama psikolog sebetulnya. Kita bisa, maksudnya teman-teman juga bisa belajar yang namanya PFA, psychological first aid. PFA juga nggak harus di kondisi kebencanaan, tapi sebetulnya PFA juga bisa dalam konteks yang sifatnya krisis. Misalkan kalau ngelihat ada krisis sifatnya krisis kemanusiaan, itu maksudnya nggak harus bencana ya, tapi misalkan tadi ada kekerasan, ada pelecehan misalnya, nah kita bisa pelajari itu. Jadi itu langkah pertama untuk teman-teman mungkin untuk mahasiswa. Nah, kalau misalkan dirasa dicermati sudah ada butuh intervensi yang sifatnya tenaga profesional, mungkin bisa rujuk datang ke tenaga profesional di tingkat fakultas. Misalkan kalau misalkan disediakan ada unit konseling untuk mahasiswa. Kalau misalkan tingkat fakultas kurang merujuk, tampaknya pasti akan ada kerjasama dengan fakultas mana misalkan gitu kan. Itu langkah-langkah yang kayaknya kalau buat teman-teman membuat prosedur gitu ya, bikin langkah-langkah, apalagi buat teman-teman BEM KM Farmasi gitu, kan prosedurnya sistematikanya seperti apa bisa tapi langkah pertama tadi konselor ya, dan konselor sama psychological first aid itu bisa dipelajari untuk teman-teman mahasiswa.
Oke, wah dari obrolan kita hari ini ternyata banyak banget ya hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana fase quarter life crisis itu muncul, terus bagaimana otak dan pikiran kita bekerja gitu, apalagi overthinking. Terus gimana kita harus mulai menumbuhkan kesadaran diri dengan pendekatan mindfulness, sampai juga tadi itu membahas tentang kisah nyata mahasiswa gitu ya, sedang berjuang diam-diam di tengah kesibukan kuliah ini. Dari semua pembahasan tadi, kita jadi sadar nih kalau hal-hal kayak rasa cemas, bingung, atau kehilangan arah itu bukan tanda kelemahan, tapi bagian dari proses tumbuh dan belajar untuk memahami diri kita sendiri. Nah, tapi juga tadi yang selalu disampaikan Ibu juga ya, kalau ada gejala-gejala seperti tadi tuh hilangnya produktivitas, itu juga perlu diwaspadai dan jangan malu gitu ya untuk meminta bantuan jika dirasa symptoms tadi tuh udah mulai lebih Muncul, gitu ya, ya, over. berlebihan ya. Nah, sebelum ke penutupan Ibu, saya mau membacakan pertanyaan-pertanyaan dari KMP Farmasi Unjani yang sudah kita lampirkan question box-nya di IG yang KMP Farmasi Unjani. Yang pertama itu ada dari Nisrina Ali. Seringkali kami dengar bahwa mahasiswa harus kuat mental menghadapi tekanan akademik. Tapi di sisi lain, banyak dari kami yang kesulitan menerapkan itu. Menurut Ibu, kita harus mengubah persepsi tersebut atau justru memberikan dorongan untuk membentuk mahasiswa yang memiliki mental kuat tanpa memperhatikan kesehatan mentalnya. Oke. Kalau ngomongin sehat mental tuh artinya dia sadar potensi yang dia punya dan keterbatasan yang dia punya. Nah, itu sangat mental ya. Jadi kalau misalkan sadar saya punya potensi apa, kelebihannya apa, tapi saya juga sadar keterbatasannya sampai mana. Ketika kita menyadari keterbatasan dan potensi tersebut, akhirnya harapannya apa? Perilaku kita akan efektif sebetulnya. Itu sebetulnya definisi sehat mental. Efektif, bisa adaptif gitu ya ketika ada perubahan situasi. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan emang mahasiswa harus mentalnya ngadepin tuntutan akademik ya. Tuntutan akademik kayaknya mungkin gini, yang satu saran buat dari saya mungkin saran sederhana ya tadi ya, sama merubah narasi ya. Saya nggak tahu teman-teman mahasiswa mempersepsikan apa dengan akademik itu, tuntutan akademik itu. Apakah arahnya ke arah negatif atau ke arahnya positif gitu. Atau memang sifatnya karena ini kewajiban jadinya mau nggak mau harus dijalankan nih. Terus harus dijalankan itu kan ada sifat yang terpaksa nih, saya nggak sukarela mengerjakannya. Nah, mungkin tampaknya kita perlu breakdown dulu terkait tuntutan tersebut apa sih sebetulnya, definisi definisi tuntutan menurut teman-teman mahasiswa itu apa. Nah, dari narasi itu harapannya teman-teman membuat narasi yang sifatnya membangun dan positif gitu untuk diri sendiri. Tapi kalau misalkan tadi kalau misalkan tuntutan akademik terus kuat mental, saya nggak bilang nggak kuat mental sih, lebih ke arah saya cukup sehat mental aja. Sehat mental tuh tadi kita bisa menakar sejauh mana kekuatan kita. Kalau kita punya kekuatannya sampai sejauh titik A tertentu misalkan beda, terus kita nggak bisa ngejar lagi ke titik B karena kita sadar kita punya keterbatasan. Tapi kita bisa ngejar itu kalau kita dibantu apa. Nah, itu sudah sehat. Kenapa? Kita bisa asertif, terbuka, terus efektif ketika kita berinteraksi sama orang lain gitu ya. Jadi ketika kita punya kekurangan atau keterbatasan, kita nggak segan bilang bahwa saya butuh bantuannya ini loh. Saya bisa, tapi apa misalkan itu. Nah, itu udah dikatakan sehat. Jadi kalau ibaratnya setelah sehat nanti akan kuat deh gitu. Jadi nggak harus kuat terus kok. Kalau saya selalu bilangnya ke teman-teman mahasiswa mungkin ya, karena mungkin saya ngajar di psikologi, seorang psikolog tuh nggak harus pintar gitu ya. Kalau saya gitu ya, kalau jadi psikolog tuh nggak harus pintar kok, yang penting wawasannya luas gitu, wawasannya cukup banyak ketika dia mau mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat luas. Ketika wawasannya luas, Anda otomatis jadi pintar kok gitu jadinya. Makanya saya bilang tadi sehat mental tuh ya tadi, mending sehat tuh dalam artian kita tahu batasan
dan kelebihan. Setelah itu kita akan punya kekuatannya apa di area yang mana gitu. Ketika kita harus hadapin tuntutan akademik. Begitupun selanjutnya setelah nanti teman-teman mahasiswa lulus jadi mahasiswa, kan ada tantangan selanjutnya ya, apa? Bekerja. Nyari kerjaan yang stabil gitu ya. Belum nanti kerjaan pertama resign, cari lagi gitu kan. Belum kerjaan nanti menikah. Nah itu akan ada tuntutan yang bebannya beda-beda. Nah sehat mental artinya kita bisa menakar beban itu tuh bisa nggak dengan sumber daya kita gitu. Semoga terjawab ya. Semoga terjawab ya. Dengan username @nisrina_ali. Kemudian di pertanyaan berikutnya ada @ata.nz. Bu, apa tips dan trik yang bisa dilakukan untuk mengusir overthinking yang berlebihan? Apakah overthinking bisa menjadi suatu hal yang baik ya Bu? Karena mungkin jika kita tidak overthinking, bisa jadi ada sesuatu yang abai, yang tidak diperhatikan. Oke. Overthinking itu gak bagus sebetulnya ya, kalau misalnya overthinking. Tapi tadi kalau misalkan ngomongin overthinking itu, jadi kalau kita nggak overthinking jadinya apa? Abai, acuh gitu ya. Mungkin bedakan dengan yang namanya orang waspada, sama yang bedakan sama orang yang berlebihan untuk memikirkan segala sesuatu. Orang yang waspada artinya dia akan aware situasi yang akan dia hadapi gitu. Kita kan nggak tahu situasi apa yang akan muncul gitu. Contoh waspada itu kayak misalkan bencana. Bencana kita apakah tahu jam berapa, jenis bencananya seperti apa. Tapi kan kalau kita waspada artinya kita tahu kita punya skill apa sih kalau ada bencana. Misalkan kalau ada kebakaran atau gempa bumi, kita punya skill pengetahuan apa sih untuk menyiapkan diri kita supaya kita tetap selamat misalkan gitu kan. Sedangkan overthinking itu lebih ke arah jatuhnya memikirkan sesuatu hal yang tidak pasti. Dalam artian yang tidak pasti itu, kenapa tidak pasti? Karena yang produk-produk yang tidak pasti itu kita yang memikirkannya sendiri, gak jelas gitu. Fokusnya lebih ke arah situasinya, tapi bukan fokus ke arah diri kita seperti apa nanti ke depannya. Kita punya keterbatasan apa, kita punya kelebihan apa gitu. Jadi kalau misalkan overthinking ya tadi ya kalau saya sih baliknya ke mindfulness. Latih pernafasan, relaksasi, grounding gitu ya. Kalau ada yang suka olahraga yoga, mungkin coba dipraktekkan yoga. Nah itu sebetulnya fokus ke tubuh kita ketika kita menghadapi suatu hambatan atau ancaman. Respon tubuh kita tuh lebih ke tenang, lebih ke strategis gitu, efektif dalam responnya. Enggak yang tadi semua harus disiapin tapi ternyata nggak efektif. Itu beda. Itu kan hasil produksi yang overthinking. Beda sama orang yang waspada. Ketika dia aware, sadar apa yang harus dia lakukan, karena dia punya konsep tenang tadi, dia apa dulu yang harus dia, skala prioritas mana yang harus dia buat. Baik, semoga terjawab pertanyaannya. Kemudian di pertanyaan ketiga ada Indi Amalia. Bu, jujur aja, apakah mungkin quarter life crisis ini sebenarnya bukan karena kehilangan arah hidup, tapi karena kehilangan jadwal tidur? Jadwal tidur mah karena manajemen waktu kayaknya itu ya. Entah prokrastinasi tugas gitu ya, bisa jadi ya. Tapi yang jelas tadi yang udah saya bilang kalau quarter life crisis itu adalah krisis karena ada perubahan identitas, peralihan identitas dari teman-teman yang awalnya remaja. Remaja tuh kan, have fun aja gitu ya, main, jajan, atau apa gitu ya. Sedangkan beralih ke dewasa awal. Dewasa tuh tuntutannya udah mulai, dia bertanggung jawab terhadap diri sendiri, dia mulai mandiri. Setelah dia mandiri nanti bertanggung jawab ke orang lain, mungkin kalau cari pasangan gitu ya. Terus bertanggung jawab untuk supaya finansialnya juga stabil. Nah itu jadi peralihan itu sebetulnya bukan masalah terkait ya tadi nggak Bu saya kurang tidur ya, cuma efek ya sebetulnya bisa jadi ya manajemen waktunya. Manajemen waktu, tapi mungkin salah satunya ya tadi perilaku kurang tidur itu kan simptom orang yang stres gitu ya, banyak
yang dia pikirkan gitu. Jadi mungkin saran saya coba deh digali lagi sumber yang dicemaskan apa sih, ada nggak, konkret nggak gitu, realistis nggak dengan kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Jadi untuk Indi Amalia bukan karena jawab tidur ya, tapi ya karena emang fase normal gitu. Kemudian di pertanyaan terakhir dari Adam Fadil, katanya quarter life crisis datang di umur 20-an. Tapi kalau saya ngerasainnya tiap semester, itu masih normal nggak, Bu? Atau saya semester life crisis? Ya kalau untuk teman-teman mahasiswa masih normal ya, karena maksudnya usia 20 sama umur teman-teman mahasiswa kan sekarang 20-an ya. Ya peralihan dari umur remaja akhir sampai ke dewasa itu sesuatu hal yang wajar. Ya kalau semester life crisis tampaknya itu tuntutan tugas ya, itu mungkin beda lagi gitu ya. Kalau tuntutan tugas dengan namanya juga judulnya quarter life crisis ya, life gitu whole gitu, tapi mungkin salah satunya bagiannya itu teman-teman tadi yang ditanyakan ya, mungkin karena tugas jadi bagian hidupnya dia fokusnya ke tugas dulu nih gitu kan, tugasnya ini udah cukup belum ya, udah selesai belum ya, udah optimal belum ya, ya itu sebetulnya tidak bisa dikatakan quarter life crisis, tapi jadi bagian krisis seseorang ketika dia mungkin sedang menjalankan masa studinya gitu, akademik. Oke, baik. Untuk Kang Adam tadi sudah terjawab mungkin ya pertanyaannya. Nah, sebelum kita akhiri ini, saya ingin mengajak Ibu untuk memberi satu pesan kepada mahasiswa yang mungkin sedang merasa kehilangan arah atau terjebak di pusaran overthinking tadi. Mungkin banyak pendengar kita di luar sana yang lagi ada di fase itu, khususnya mahasiswa di rumah yang lagi merasa capek, salah jurusan, atau bahkan kehilangan motivasi untuk lanjut kuliah. Jadi Bu, sebagai penutup nih, kira-kira apa pesan atau harapan Ibu untuk teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang berada di masa-masa sulit itu? Dan apa yang sebaiknya mereka ingat ketika mereka merasa tidak cukup atau tidak tahu arah hidup, dan gimana supaya mereka bisa tetap kuat, sadar kalau mereka nggak sendirian, dan pelan-pelan bisa menemukan versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Oke. Ya, mungkin pesan saya sesuatu hal yang dicemaskan itu pasti ada sumbernya. Jadi kita coba melatih diri menganalisa kira-kira sumber kecemasan itu bisa kita tanggulangi secara mandiri, atau sekiranya memang tidak bisa kita tanggulangi secara mandiri, kita perlu berulas asih itu kita memberikan pengasihan pada diri kita bahwa kita butuh loh, ada sesuatu hal yang kita harus dapat bantuan dari orang lain atau siapapun itu. Jadi bentuk cemas itu sesuatu hal yang wajar karena bentuk pertahanan diri, bentuk kewaspadaan kita. Tapi kalau cemas yang tadi yang sifatnya sudah tidak bisa kita kenali mana sumbernya, mana realistis atau tidak, kemudian sifatnya ini berulang terus menerus, artinya kita perlu menyadari dan menstop bahwa itu produksi dari diri kita sendiri gitu. Jadi silahkan mulai mengasihani diri sejauh mana teman-teman mulai aware sama diri sendiri, terlalu banyak apa sih sama diri sendiri gitu. Nah itu tolong mulai menyadari, stop sampai situ dan cukup. Semua orang pun bisa sama kok ngerasain yang sama, jadi nggak hanya diri kita aja loh yang merasakan pemikiran-pemikiran yang ada, rasa takut-takut, tapi orang lain pun sama, tapi dengan ketakutannya masing-masing, semua orang pun merasakan sesuatu hal untuk berproses. Ya artinya kita harus berani untuk berproses mengelola itu, rasa takut itu. Baik, terima kasih Ibu atas ilmu dan pesan yang sangat menyenangkan dan sangat penuh makna ini. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa quarter life crisis itu bukan tanda bahwa kita gagal, tapi tanda bahwa kita sedang tumbuh, bahwa kita sedang mencari makna baru dari hidup yang mulai kita pahami dengan cara yang lebih dewasa.
Kadang menjadi mindful itu bukan berarti harus selalu tenang, tapi justru berani menghadapi pikiran yang bising dengan cara asertif mungkin ya Bu, menerima rasa takut dan melangkah meskipun perlahan-lahan. Saya pribadi merasa bahwa mindfulness itu bukan soal menghentikan pikiran, tapi tentang belajar berdamai dengan pikiran itu sendiri. Untuk teman-teman pendengar, khususnya KMF semua, semoga obrolan ini bisa jadi pengingat bahwa kamu tidak tertinggal dan setiap orang punya waktunya masing-masing nih untuk bertumbuh. Oke, baik, mungkin terima kasih sudah mendengarkan podcast Halo KMF episode kedua kali ini dengan topik bahasan mindful versus mindful, surviving the quarter life crisis and endless overthinking. Saya Kiri dari Departemen Akademik dan Prestasi dan KMF Farmasi Unjani sebagai host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode Halo KMF selanjutnya. Dan selalu ingat, you don't have to figure out everything today, and healing and understanding take time, and that's perfectly okay. Happy Work Mental Health Day. Oke.